semua nggak sih kayaknya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Kilatala dari FG4 Nanoteknologi. Di sini bersama teman saya ada hostnya Steve, ada Dimas, ada Faradila, ada Radit, dan eh, ada Zakiana. Boleh next. Jadi untuk bahasan yang pertama adalah plasmonik, di mana plasmonik itu fenomena osilasi kolektif elektron bebas dalam logam akibat medan elektromagnetik eksternal. Nah, bisa dibilang plasmon ini adalah kuasi partikel yang merepresentasikan eksitasi kolektif elektron. Nah, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Pinus and Bohm di tahun 1952 sebagai kuantisasi osilasi plasma elektron. Karena ada tiga poin penting di sini. Ada medan listrik lokal itu terbentuknya sangat kuat di sekitar permukaan logam. Yang kedua adalah memungkinkan kontrol cahaya pada skala sub-wavelength. Lalu ada dasar bagi teknologi nanofotonik, sensor optik, dan SRS. Di mana di sini ada empat prinsip osilasi plasmon. Yang pertama tuh, jika energi fotonnya sesuai, maka eksitasi osilasi kolektif. Jika elektron konduksinya itu sama dengan gas elektron bebas atau Fermi gas. Selanjutnya adalah resonansi terjadi saat frekuensi foton sama dengan frekuensi plasma elektron. Lalu yang terakhir ada menghasilkan enhanced local electromagnetic field. Boleh di next. Selanjutnya adalah localized surface plasmon, di mana LSP ini adalah osilasi elektron bebas yang terlokalisasi pada nanopartikel logam ukuran nanometer. Di mana LSP ini terjadi ketika ukuran partikel itu lebih kecil dibanding panjang gelombang cahaya yang menghasilkan medan elektromagnetik yang dianggap seragam atau quasi static approximation. Selanjutnya adalah medan eksternal mempolarisasi elektron menghasilkan dipol berosilasi. Lalu osilasi dipol ini tuh memiliki frekuensi resonansi tertentu atau lokal resonance. Nah, resonansi ini ada menghasilkan tiga hal. Yang pertama ada peningkatan absorbansi cahaya, selanjutnya ada amplifikasi medan listrik lokal, selanjutnya ada sinyal optik yang sangat intens. Nah, berbeda dengan surface plasmon polarization yang merambat, LSP ini tidak merambat, hanya terjebak pada permukaan nanopartikel. Mekanismenya adalah jika medan elektromagnetik eksternal memindahkan elektron ke satu sisi partikel, lalu posisi relatif elektron ini ke inti positif yang menciptakan gaya pemulih kolom. Lalu ketika frekuensi cahaya sama dengan frekuensi natural osilasi dipol menghasilkan resonansi dipol maksimum. Nah, resonansi ini menghasilkan puncak absorbansi optik atau LSPR, enhanced scattering, dan yang terakhir ada medan lokal yang kuat. Selanjutnya adalah mengenai localized surface plasmon band, di mana seperti yang dijelaskan tadi bahwa localized surface plasmon merupakan suatu fenomena optik di mana diakibatkan oleh osilasi elektron yang terlokalisasi pada permukaan nanopartikel emas. Dan ini digambarkan pada sebuah puncak serapan pada spektrum dari UV vis itu sendiri. Bisa kita lihat pada gambar A, itu untuk nanopartikel yang berbentuk bola, di mana bentuknya sangat simetris sehingga osilasi elektron terjadi secara uniform atau seragam di satu sumbu saja. Sehingga mengapa pada grafik di sebelah di A ini kita dapat melihat hanya satu puncak serapan tunggal yang biasanya ada di area panjang gelombang 520 nanometer. Selanjutnya pada gambar yang kedua yaitu gambar B, di mana ini adalah grafik untuk nanopartikel emas yang berbentuk batang atau nanorods yang bentuknya tidak simetris. Dia itu memiliki dua sumbu osilasi, di mana yang pertama itu sumbu pendek atau transversal dan sumbu panjang atau longitudinal. Oleh karena itu, pada grafik spektrumnya muncul dua puncak yang berbeda, yaitu puncak pertama mewakili osilasi transversal dan puncak kedua itu mengalami pergeseran redshift ke panjang gelombang yang lebih besar, yaitu mewakili untuk osilasi longitudinalnya. Nah, keunggulan utama dari nanopartikel emas yang berbentuk batang ini adalah sifat tunability-nya, di mana kita bisa mengatur posisi puncak longitudinal mulai dari wilayah cahaya tampak hingga inframerah hanya dengan memodifikasi berbagai rasio aspek geometrinya. Next. Selanjutnya adalah terkait faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dari hasil spektrum localized surface plasmon band tadi. Yang pertama adalah dari ukuran nanopartikelnya, di mana berlaku fenomena yang namanya quantum confinement, di mana ketika ukuran partikel semakin kecil, gerak elektron menjadi sangat terbatas, sehingga osilasi elektron bisa menjadi lebih terkuantisasi dan energinya meningkat. Nah, secara visual pada spektrumnya, dia akan menghasilkan puncak yang lebih tajam dan sempit, serta posisinya berada pada panjang gelombang yang lebih pendek atau mengalami pergeseran blue shift.
Selanjutnya yaitu yang kedua adalah bentuk atau morfologi dari si nanopartikel emas, di mana jika partikelnya simetris seperti bola, kita dapat hanya satu puncak seperti yang gambar A sebelumnya. Dan kalau yang kedua itu jika bentuknya anisotropik seperti bentuk batang tadi, dia bakal distribusi muatan elektron menjadi tidak merata sehingga menghasilkan multi puncak yang sangat kompleks, muncul dua panjang gelombang yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah indeks bias medium, di mana semakin tinggi indeks bias medium, puncak akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah jarak antar partikelnya yang dapat memicu yang namanya fenomena plasmon coupling, di mana menyebabkan interaksi kolektif elektron bebas yang bisa melebarkan pita serapan dan memicu pergeseran redshift ke panjang gelombang yang lebih besar. Next. Oke, baik. Selanjutnya, saya izin mempresentasikan soal aplikasi dari nanopartikel berbasis LSPB AUNP. Nah, eh, AUNP ini sering digunakan karena LSPB berada di wilayah cahaya tampak atau visible dan dapat diatur hingga ke wilayah NERC. Nah, terus untuk aplikasinya sendiri yaitu ada yang pertama biosensor dan komosensor. Karena dilapisi molekul reseptor spesifik seperti antibodi atau DNA. Jadi ketika molekul targetnya dari larutan menempel pada permukaan, ia mengubah indeks bias lokalnya di sekitar nanopartikel. Jadi intinya mekanisme ini tuh bekerja berdasarkan perubahan indeks bias di mana terdeteksi sebagai pergeseran puncak LSPB. Nah, terus untuk yang kedua yaitu fotokatalis plasmonik dengan memanfaatkan energi plasmon untuk mempercepat reaksi kimia. Jadi nanti nanopartikel dari logamnya akan menyerap foton, kemudian energi yang tereksitasi akan panas dan menciptakan holes. Nah, lalu akan terjadi transfer elektron yang memicu percepatan reaksi kimia juga. Dan yang terakhir itu untuk peningkatan efisiensi sel surya. Nah, nanti ditempatkan di dekat atau di dalam lapisan sel surya dengan menyerap cahaya yang datang. Nah, jadi nanti energi plasmonnya ditransfer ke lapisan semikonduktor, lalu sehingga meningkatkan penyerapan cahaya. Nah, untuk yang selanjutnya, kita masuk ke TEM atau Transmission Electron Microscope. Nah, mungkin di sini ada definisinya dulu, yaitu alat yang menggunakan berkas elektron untuk menghasilkan citra dengan resolusi sangat tinggi, jauh melampaui dari mikroskop cahaya yang biasa. Nah, alih-alih menggunakan foton atau cahaya seperti mikroskop optik, TEM ini menggunakan elektron berenergi tinggi, biasanya itu 100 sampai 300 yang ditembakkan ke arah sampel yang sangat tipis. Nah, jadi ntar ketika elektronnya udah menembus sampel, sebagian elektronnya itu akan terhambur, lalu ditransmisikan atau berinteraksi secara inelastik dengan atom-atom dalam bahan. Nah, interaksi inilah yang menghasilkan kontras dan informasi struktural, morfologis, maupun komposisional. Jadi, dengan tem ini kita bisa melihat struktur atom, dislokasi kristal, antar muka butir, bahkan lapisan atom tunggal pada material nano. Baik, selanjutnya itu terkait prinsip kerja Transmission Electron Microscope atau TEM, di mana prinsip kerja TEM ini pada dasarnya itu adalah cahaya yang digunakan mikroskop optik dengan elektron dan lensa kaca dengan lensa elektromagnetik. Jadi prinsip kerja itu sama dengan mikroskop optik. Nah, untuk proses kerja TEM itu adalah di mana terdapat sumber elektron ataupun elektron gun itu memancarkan elektron berenergi tinggi, biasanya menggunakan tungsten filamen. Selanjutnya itu ada kondensor lensa memfokuskan pas elektron menuju sampel. Kemudian sampel tipis ini yang kurang dari 100 nano ditempatkan di jalur elektron. Selanjutnya elektron berinteraksi dengan sampel, sebagian ditransmisikan, sebagian lagi terhambur elastik, sebagian lagi terhambur inelastik. Yang selanjutnya itu ada elektron yang keluar diperbesar oleh lensa objektif dan lensa korektor, kemudian membentuk citra di layar fosfor kamera CCD atau detektor digital. Next. Oke, selanjutnya itu ada komponen utama dari TEM ini. Berikut ada beberapa komponen seperti sumber elektron gun yang mana menghasilkan berkas elektron, kemudian ada lensa kondenser yaitu untuk mengontrol ukuran dan intensitas berkas. Kemudian lanjut ada ruang sampel di mana tempat sampel itu diletakkan dapat digerakkan ataupun dimiringkan.
Kemudian ada lensa objektif atau aperture, di mana membentuk citra pertama dari elektron yang melewati sampel. Selanjutnya itu ada lensa proyektor, di mana untuk memperbesar citra akhir yang ditampilkan di layar. Kemudian ada sistem vakum tinggi dan ada yang terakhir adalah detektor. Nah, untuk TEM ini dalam riset nanoteknologi banyak diaplikasikan, di mana yang pertama itu untuk menganalisis struktur kristal, mengidentifikasi fasa, orientasi, dan titik kristal. Dan yang kedua itu ada penggunaan IDX, di mana TEM ini dapat mengetahui unsur-unsur pada skala nanometer. Dan yang terakhir, TEM ini bisa dikarakterisasi antar muka ataupun lapisan tipis untuk semiconductor. Nah, di mana TEM ini kita dapat mengetahui pemahaman fenomena nanoskopik seperti difusi atom, pembentukan nanograin, atau degradasi material. Oke, lalu selanjutnya ada tujuan karakterisasi TEM untuk LSPB. Jadi, untuk apa sih kita menggunakan TEM, kenapa kita menggunakan TEM, dan bagaimana TEM ini bekerja untuk mendeteksi LSPB. Pertama, kita drawback dulu kepada pengertiannya dari LSPB sendiri, di mana itu tuh merupakan suatu fenomena membentuk plasmon atau di mana ketika elektron itu berosilasi ketika terkena cahaya. Lalu, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, komponen-komponen dari TEM ini yang dideteksi melalui TEM itu ada ukurannya, bentuk, distribusi, dan struktur kristal yang menentukan sifat optiknya. Jadi TEM ini digunakan untuk mengamati ukuran, bentuk, dan struktur kristal nanopartikel yang menentukan bagaimana elektron pada permukaan nanopartikel itu bisa berosilasi ketika terkena cahaya atau fenomena LSPB. Nah, apa sih parameter yang diukur pada TEM ini? Jadi, jika nanopartikel berbentuk sferis atau bulat dan memiliki kristalinitas yang baik, maka osilasi plasmon ini menjadi lebih stabil sehingga menghasilkan performa optik yang optimal, misalnya untuk aplikasi sensor. Nah, contohnya di sini aplikasinya itu biasa digunakan untuk nanopartikel emas ataupun perak, yang mana apabila diamati menggunakan TEM itu memiliki struktur yang bulat dan juga kristalinitas yang baik, maka akan menghasilkan sinyal plasmon yang kuat sehingga sesuai untuk aplikasi sensor kimia maupun biologi. Namun sebaliknya, apabila bentuknya ini tidak beraturan dan kristalinitasnya pun rendah, kestabilan plasmon juga akan menurun sehingga kurang optimal untuk digunakan dalam aplikasi. Next. Selanjutnya, teknik pencitraan kunci bagaimana TEM ini bekerja. Pertama itu langkah-langkahnya sudah pasti ada preparasi sampel dulu. Dengan langkah-langkah itu, pertama menyiapkan grid untuk TEM-nya, lalu dibersihkan dengan plasma ataupun bisa dengan UV juga, lalu mengencerkan suspensi nanopartikelnya, dilakukan sonikasi, meneteskan 5-10 mikroliter sampel ke gridnya, lalu serap kelebihan cairan agar tidak tumpah-tumpah, lalu dikeringkan di udara atau bisa juga di vakum. Nah, teknik pencitraan sendiri ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah Bright Field TEM atau BF-TEM. Perbedaannya di sini, BF-TEM ini digunakan untuk mengamati morfologi dan dispersi nanopartikel dengan mendeteksi elektron yang melewati sampel secara langsung, sehingga partikel yang memiliki ketebalan atau densitas lebih tinggi akan tampak lebih gelap jadi pengamatannya. Teknik ini digunakan untuk mengamati ukuran nanopartikel, bentuk, dan juga dispersi partikel, morfologinya. Nah, contohnya ini penggunaannya untuk mengamati apakah ada atau tidaknya agregasi atau variasi ukuran nanopartikel yang dapat mempengaruhi karakteristik LSPB. Nah, teknik pencitraan kedua ada High Resolution TEM atau HRTEM. Biasanya digunakan untuk mengamati struktur internal nanopartikel hingga skala atomik. Lalu gambar yang dihasilkan dapat menunjukkan lattice fringe atau garis kristal. Teknik ini memungkinkan analisis terhadap kristal dan juga orientasi atom, sehingga HRTM ini dapat mengonfirmasi kualitas struktur kristal yang penting karena kristalinitas yang baik berkontribusi pada kestabilan LSPP seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Berikutnya kita akan membahas terkait analisis morfologi. Jadi, di pada paper ini dilakukan analisis dilakukan metode analisis menggunakan TEM dengan
Tujuan untuk memberikan gambaran visual yang langsung mengenai bentuk dan struktur nanopartikel pada skala nanometer. Pada tem ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama tadi adalah resolusi yang tinggi, yang mampu mengidentifikasikan bentuk spesifik, yakni adalah bulat, nanospheres, batang, nanorods, prisma, dan sebagainya. Dengan mekanisme itu elektron bertegangan tinggi, misal pada 120 kilovolt, dapat menembus sampel untuk menghasilkan gambar yang detail. Jadi pada proses ini, sampel diteteskan ke atas grid tembaga berkarbon dan dikeringkan perlahan untuk menjaga bentuk asli dan menjaga deformasi. Ada beberapa sedikit perbedaan ya pada hasil struktur bola atau nanosfer dan juga nanorod ini. Seperti yang disebutkan, bentuknya itu yaitu adalah bulat dan juga silinder, rod atau batang. Kemudian pada puncak serapan cahayanya pada nanosfer itu hanya satu puncak serapan yang stabil, sementara pada batang ini terdapat dua puncak serapan yang stabil. Habis itu pada batang ini memiliki mode serapan mode transversal mirip dengan puncak nanosfer dan juga mode longitudinal, berubah atau bergeser tergantung rasio panjang atau lebar. Bisa dilihat ini adalah struktur dari nanopartikel yang nanosfer dan juga nanorods-nya. Oke, boleh next. Oke. Kemudian kita akan membahas terkait analisis ukuran dan distribusi. Jadi tujuan utama dari ini adalah untuk menghitung parameter statistik kunci seperti Polydispersity Index atau PDI-nya dengan beberapa tahapan kunci yang dituliskan dalam diskusi kelompok ini. Yang pertama itu adalah persiapan sampel, yaitu adalah suspensi nanopartikel diteteskan ke atas grid dan dikeringkan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan bentuk dan ukuran asli partikel untuk observasi langsung. Kemudian ada pengukuran via TEM, melakukan observasi langsung dengan pengambilan gambar TEM. Kemudian adalah analisis gambar, yaitu adalah menggunakan perangkat lunak, misalkan ImageJ, untuk mengukur diameter sejumlah besar partikel, misalnya sekitar 200 partikel per satu per satu. Kemudian itu terakhir adalah visualisasi dan pengukuran statistiknya. Itu menggunakan data ukuran untuk membuat grafik distribusi ukuran dan menghitung parameter statistik, yakni adalah rata-rata ukuran dengan standar deviasi dan juga polydispersity index. Bisa dilihat ini adalah persentase jumlah dengan perbandingan akan diameter nanopartikel dalam substrat tersebut di gambar kanan. Baiklah, boleh di next. Kemudian kita akan melanjutkan ke analisis konformitas tem dengan suatu hasil. Hubungan morfologi BF10 atau Barfield tem dengan HSPI. Pertama adalah dari Barfield tem, lihat bentuk AU NPs atau buat nanoparticles sferis atau hampir sferis. Kedua, ukuran partikel berpengaruh pada posisi puncak plasmon, di mana jika ukuran dari 10 nanometer itu lebih cenderung ke blue, di mana puncak bergeser ke panjang gelombang lebih besar. Untuk panjang 20 sampai 20 meter itu nomor 3 shift, di mana puncak bergeser ke panjang gelombang lebih panjang. Nomor 3, distribusi ukuran speed yang berarti berposisi tajam intens. Kemudian distribusi ukuran lebar itu berarti puncak lebar atau broadening, di mana berarti suatu ciri-ciri dari ini heterogenitas. Kemudian pengaruh bentuk terhadap puncak plasmon, di mana jika spherical maka hanya satu puncak plasmon yang sekitar 520 nanometer. Tapi kalau bentuknya nanorods, maka puncaknya ada dua, yaitu untuk puncak transversal sama longitudinal, yang masing-masing disebut terhadap aspek kecil. Kemudian juga ada pengaruh strain dan alpha, di mana strain kalau di sini lebih ke tegangan sisa ya, residual gitu. Itu dapat mengubah di spacing, yang mana di spacing ini berpengaruh terhadap pergesernya posisi plasma. Itu apa ya? Kemudian dicoba juga kita sebenarnya ini tergambarkan dari gambar jadi sebenarnya di mana isyaratnya itu menampilkan lattice fingers atau garis kusi. Kemudian nilai antar bidang kristal di spacing kas air satu itu di sekitar 0,235 meter. Kalau di 200 itu sekitar di 0,204 meter. Kemudian juga
terlihat bahwa polarnya terakhir. Tapi di sini menambahkan kristalinitas yang tinggi, energi rendah, dan itu mendukung oscilasi elektronik yang menandakan bahwa lebih belum stabil. Tapi apabila banyak sistem dislokasi, itu dapat berkonstruksi dan akhirnya menurunkan efisiensi plasmanik. Next. Contohnya adalah pertama, morfologi ukuran intensitas aura nanoparticles dari BFM yang dipakai saat melakukan dan LTV. Partikel kecil dan dari signifikan mengalami bushes, sehingga sedangkan partikel besar dari spektrumnya mengalami redshift pada spektrum plasma. HRT menunjukkan spektrum resisi emas dan lattice range menandakan kristalinitas tinggi dan yang mendukung oscilasi elektronik stabil. Jadi terus hal yang tidak menjelaskan kelemahan intensitas plasma dan pelebaran tidak LTV. AWNPs atau gotong partikel sedemikian seragam dan kristalitas stabil sangat ideal untuk aplikasi sensor, protein terapi, dan katalis. Oke, next. Sekian untuk presentasi dari kami. Kalau dia mau sebesar-besarnya,